Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa sekalian. Apa kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan nikmat kesehatan tanpa kekurangan satu apapun, ya kan? Oke, rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan kita seperti biasa pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa memohon keberkahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai, doa selesai. Oke, saya akan mengabsen kehadiran rekan mahasiswa sekalian. Ade Armayani. Oke, ini Masya Allah nih ya. Semangat terus untuk kuliah. Nur Hayati. Sehat ya Ibu ya. Rani Sabahati. Minggu lalu kemana? Kenapa tidak datang? Sakit. Ini udah sehat? Alhamdulillah. Ajeng. Oke, Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang tahap dan fase perkembangan bermain pada anak usia dini. Namun teman-teman sekalian, sebelum kita memasuki teori, alangkah lebih baik kita mereview lagi materi kita pada minggu yang lalu. Ya, kenapa? Untuk membuktikan bahwa kalian memang memahami apa yang sudah kita pelajari pada mata kuliah ini ya. Pertanyaan saya nih, siapa yang masih ingat sebenarnya apa sih arti kata bermain? Siapapun silahkan. Oke, Kakak D, nggak ada yang berani mendahului. Oke, apa itu arti kata bermain menurut kamu? Menurut saya, bermain itu sebuah kegiatan yang menyenangkan dan sebuah hiburan. Kegiatan yang bermain itu adalah kegiatan yang menyenangkan dan sebuah hiburan. Kakak sepakat nggak? Kenapa? Karena bermain itu menyenangkan. Bermain itu memang menyenangkan. Oke, lalu bagaimana dengan permainan? Permainan itu alat untuk bermainnya. Jadi maknanya apalah perbedaan dari kata bermain dan permain itu sendiri? Bermain itu sebuah kegiatan dan permainan itu adalah alat atau jenis yang akan dimainkan. Oke, kita terima ya pendapat rekan kita. Namun kita kaitkan dengan teori kajian ahli, sesuai nggak pendapat kamu bahwa bermain itu adalah sebuah kegiatan yang menyenangkan? Saya mau tanya dari yang sisi kanan deh, Ade. Coba kamu uraikan 3 pendapat ahli tentang definisi bermain itu sendiri. Baiklah saja, jadi yang pertama yaitu dari Jean Piaget. Mengatakan bahwasanya bermain adalah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan memberikan kesenangan atau kepuasan bagi diri sendiri. Oke, kata senang ada kaitannya dengan pendapat rekan kamu? Oke, itu udah satu pendapat ahli ya, Jean Piaget. Satu lagi? Lalu ada Vygotsky mengatakan bahwasanya bermain sebagai peristiwa sosial dan sumber utama perkembangan yang dapat membantu aspek kognitif, emosional, dan sosial anak. Oke, maknanya apa? Bahwa kegiatan bermain itu bukan hanya untuk menyenangkan diri saja, bukan hanya memunculkan kepuasan, tetapi membantu menstimulus 6 aspek perkembangan yang ada pada anak usia dini. Apa saja aspek perkembangan itu? Ada yang masih ingat? Yang pertama, nilai agama dan moral. Nilai agama dan moral. Kemudian apa lagi? Kognitif. Kemudian apa lagi? Motorik, ya kan? Fisik motorik itu terbagi 2, motorik halus dan kasar. Kemudian yang keempat, sosial, emosional. Kemudian perkembangan bahasa. Lalu
moral dan spiritual. Oke, itu tadi udah di awal. Yang terakhir adalah perkembangan seni. Sebagai calon pendidik AUD, kita tidak boleh abai dengan 6 aspek perkembangan ini. Kita bantu anak-anak untuk mengembangkan, menstimulus. Dengan cara apa? Dengan cara yang menyenangkan, bermain sambil belajar. Begitu dia. Oke, sebelum kita memasuki lebih dalam lagi kajian tentang bermain, kita ini kan selanjutnya akan membahas tentang tahapan atau fase perkembangan bermain pada anak usia dini. Kita mau ice breaking dulu. Kenapa? Ini kita harus di-refresh teman-teman, ya. Coba kita mulai ya. Tepuk 1. Belum semangat. Saya ngantuk jadinya. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Oke, kalau itu udah lancar ya. Kita gabungkan ya, kita jamak semuanya ya teman-teman. Tepuk 1, 2. Yes. Tepuk 1, 2. Yes. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Good job teman-teman, keren. Kenapa? Mau itu siang, mau itu malam, kita harus tetap memiliki semangat seperti di pagi hari. Oke, baik. Saya rasa kalian sudah cukup memahami definisi tentang bermain dan permainan anak usia dini. Maka hari ini kita akan melanjutkan materi kepada tahap atau fase perkembangan pada anak usia dini. Kita akan memahami dari beberapa pakar ahli, baik itu Jean Piaget atau Milgram, sebenarnya bagaimana sih tahap perkembangan pada anak usia dini itu. Namun selain kita lihat dari tahap perkembangan usia, ada juga faktor lain, faktor pendukung yang dapat membantu stimulasi perkembangan bermain pada anak usia dini. Nah, untuk melakukan sharing ilmu ini, kita akan berkelompok teman-teman. Kita melaksanakan diskusi kelompok untuk menjabarkan tentang fase perkembangan sekaligus faktor-faktor pendukung perkembangan itu sendiri. Bisa? Nah, kelompoknya sudah kita tentukan atau belum? Saya yang menentukan atau kalian saja? Kalian. Oke, untuk berkelompok saya mulai hitungan 1 sampai 3. Silahkan untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Mulai. Di sini ada 2 materi, tahap perkembangan berdasarkan usia, dan yang kedua adalah tentang faktor-faktor pendukung, teman-teman. Nah, di sini saya akan panggil ketua kelompoknya Ade dengan Ais ke depan. 1, 2, 3. Oke. Ais. Faktor perkembangan ya? Ya, faktor perkembangan saja. Oke, silahkan. Berarti kakak akan membahas tentang tahapan fase perkembangan bermain pada anak usia dini berdasarkan usia dan pendapat ahli. Oke, silahkan berdiskusi dan kalian membuat peta konsep pada kertas warna yang saya bagikan. Di sini dituntut kekompakan kalian, terus rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, serta melihat seberapa kritis kalian dalam menelaah sebuah teori. Oke teman-teman, sudah selesai diskusinya, sudah bisa kita mulai untuk melakukan presentasi di masing-masing kelompok. Sudah. Kita mulai dari kelompok pertama, silahkan siapa yang mau membacakan hasil diskusinya. Oke, kepada Ade dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahap perkembangan anak usia dini dari para ahli Erik Erikson. Baiklah, di sini saya akan mewakili kelompok 2, yaitu faktor pendukung perkembangan permainan pada anak usia dini. Yang pertama ada faktor internal dan kedua ada faktor eksternal. Langsung masuk ya teman-teman untuk menjabarkan lebih lanjut tentang tahapan bermain ini. Oke, selain daripada Erikson, ada pendapat ahli lain rekan-rekan mahasiswa. Ini dari Milgram yang membagi tahapan perkembangan bermain itu menjadi 6.
Jika tadi di Erikson itu dibagi dari usia 0 tahun sampai 3 tahun, maka di Erikson ini sendiri dimulai dari usia lahir sampai 3 bulan. Di mana pada usia ini anak belum bermain dalam arti kata yang sesungguhnya. Hanya melakukan gerakan-gerakan acak tanpa tujuan. Lalu ada lagi pendapat ahli lain, yaitu Jean Piaget. Jika ini ada 6 tahapan, maka di Jean Piaget tahapannya menurun. Hanya terbagi dari 3 tahapan perkembangan bermain, teman-teman. Apa saja? Yang pertama, functional play, itu usia 0 sampai 2 tahun. Dimana? Kemudian selanjutnya itu adalah tahap simbolik, di mana disebutkan juga sebagai tahap praoperasional di usia 2 sampai 7 tahun. Anak mulai sudah mampu berimajinasi. Makna berimajinasi di sini apa, teman-teman? Dia menghayalkan apa yang dia lihat. Mungkin dia harus nonton Upin Ipin, dia menghayal berperan sebagai Upin Ipin. Atau dia melihat ibunya menyapu, dia sudah bisa menirukan. Walaupun tidak sepenuhnya, tapi dia sudah tahu fungsi sapu itu apa. Dia akan menirunya, begitu. Kemudian tahapan terakhirnya apa menurut Jean Piaget ini, teman-teman? Yaitu sudah memasuki tahap bermain dengan aturan. Itu usia 7 tahun ke atas. Contoh permainan yang memiliki aturan itu apa? Peta umpet, lari-lari. Dia sudah bisa memahami bahwa aku sembunyi. Jika aku ketahuan, maka aku yang akan jaga. Itu aturan sederhana yang harus mereka ikuti. Kalau di bawah usia itu, ya dia tidak tahu. Kita katakan jangan saja, dia tidak bisa mendengarkan. Yang ada hanya gejolak ingin bermain. Selain petak umpet, apalagi permainan, jenis permainan yang memiliki aturan, teman-teman. Karet, jika goyang akan kalah, itu adalah permainan tradisional yang memang syarat dengan aturan yang harus diikuti. Aturannya tidak tertulis, tetapi cukup menyenangkan untuk diikuti. Begitu. Oke. Selanjutnya tadi kita membagi menjadi faktor. Selain dari segi usia, ada faktor pendukung lain, teman-teman, untuk membantu stimulus perkembangan. Ada anak usia dini, terbagi 2, saya setuju. Kelompok 2 good, terbagi 2. Kalau kita berbicara tentang faktor, itu pasti ada 2. Ada yang dari dalam diri anak itu sendiri dan ada yang dari luar. Salah satu yang dari dalam diri anak itu sendiri apa? Jenis kelamin. Kenapa jenis kelamin menjadi faktor pendukung? Sudah jelas berbeda permainan anak laki-laki dengan anak perempuan. Anak perempuan lebih dominan masak-masakan. Iya kan? Kalau laki-laki bola. Yang syarat dengan motorik kasar kegiatannya. Jadi kita harus memahami sebagai calon pendidik anak usia dini, kita tidak boleh egois mementingkan calistung dan materi-materi lainnya sehingga hak mereka untuk bermain sambil belajar itu tersita. Karena dengan kegiatan bermain itu kita membantu stimulus otaknya juga, tidak terbebani, begitu. Paham ya teman-teman sekalian? Oke. Untuk selanjutnya ke depan, minggu depan maksud saya, kita akan membahas materi tentang teori modern dan teori klasik pada permainan anak usia dini ya. Untuk hari ini sudah paham atau ada lagi yang ingin kita bahas? Sudah paham ya rekan mahasiswa sekalian? Oke, jika memang sudah paham, saya minta satu orang dari kelompok 2 deh untuk melakukan penarikan kesimpulan dari pertemuan kita pada siang hari ini. Oke, silakan Sajui. Langsung Sajui. Oke, jadi kesimpulan dari tahapan perkembangan bermain dipengaruhi oleh usia anak, mulai dari usia 0 sampai 7 tahun ke atas, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Terus ada juga faktor pendukung lain seperti faktor internal dan faktor eksternal. Baik, terima kasih. Berikan aplaus dulu lah. Oke, rekan mahasiswa, kita sudah sampai pada detik-detik terakhir pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih ya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti perkuliahan kita di siang hari menjelang sore hari ini. Kita akhiri bersama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan melafazkan
wabarakatuh. Waalaikumsalam